Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Amlexi Tarot. Ini untuk ramalan general kamu untuk pertengahan bulan November 2024. Bacaan ini bisa untuk karir asmara dan kesehatan kamu, tergantung di mana kamu dealing ya. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan, juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif ya. Anggap ini sebagai reading for fun. Boleh juga nanti diisi di kolom komentar, kira-kira bagaimana bentuk energi kamu, apa pendapat kamu mengenai bacaan ini. Kadang ya kita semua ini semua orang kan bisa juga memiliki prediksinya masing-masing ya. Saya yakin juga bakalan pasti ada beberapa di antara kamu yang tahu membaca tapi suka aja gitu menonton bacaan orang lain. Sama saya juga seperti itu gitu ya. Oke, ada a change in the wind. To be fair, all the glitters. Nomor 12, 38, atau 16. Bisa jadi ada beberapa di antara kamu dealing dengan angka 12, 16, 38. Ini bisa jadi umur ataupun jumlah hari ya. Ada momen tertentu di mana kamu bakalan dealing 38 hari lagi, 16 atau 12 hari lagi. A change in the wind. Ini kalau dalam kartu tradisionalnya ini adalah the tower. Dan di sini tampak di atas badannya jerapah ini ada seperti menara dan ada angin yang sangat kencang di sana. Dia membawa menara ini di punggungnya. Ini kan sesuatu yang berat ya. Ya, karena fondasinya adalah jerapah gitu. Walaupun jerapah ini punya 4 kaki, tetapi kan dia juga punya pasti kelemahan. Kalau tekanannya itu terlalu kencang ya, pasti menara ini bisa juga jatuh atau runtuh pada akhirnya kalau tekanannya terlalu kencang. Oke, untuk to be fair, ada sosok perempuan yang memegang dua wadah di dua sisinya ya. Dan ini menandakan keseimbangan. Di atas tampak ada burung hantu. Nah, burung hantu itu biasanya disimbolkan sebagai kebijaksanaan. Jadi kalau mau seimbang energinya, kudu harus belajar mengenai keseimbangan dulu kan gitu ya. Kebijaksanaan dulu, sorry. Oke. Untuk all the glitters, mungkin beberapa di antara kamu ada dealing dengan materi, ya, hal-hal yang bersifat materi. Bisa jadi ini adalah kamu yang pengen berkelimpahan, atau bisa jadi ini adalah energi yang dekat sama kamu, dimana ini yang diharapkannya dari kamu. Kamu mungkin melihat orang-orang di sekitar kamu itu penuh dengan keberlimpahan, kemewahan, lalu membandingkannya dengan diri sendiri. Atau mungkin kamu menganggap orang-orang yang wow gitu dari luar ya, ini banyak duitnya gitu, padahal kan belum tentu ya. Atau bisa jadi ini kamu gitu, stylenya wow gitu di luar. Oke. Sekarang saya buka untuk decknya ya. Dan untuk all the glitters ini, artinya ini bisa juga sesuatu yang tersembunyi ya, nggak asli. Karena ada di sini mask. Mask itu topeng. Bisa jadi sifat, karakter seseorang, niat seseorang itu beda tampaknya di luar dengan di dalam. Bisa juga ini adalah feeling kamu, perasaan kamu terhadap energi tertentu. Kamu mungkin ngerasa kamu itu nggak pantas, mungkin nggak akan bisa ngejalin hubungan dengan seseorang, tapi ternyata bisa kalau dijalani. Jadi ada sesuatu dua energi di sini yang berbeda, bertentangan di luar dengan di dalam ya. Kamu mungkin ngerasa bahwasanya hubungan kamu dengan seseorang ya bakalan bertahan lama, atau bakalan nyambung ini, bakalan begini, tapi ternyata tiba-tiba putus gitu ya kan.
Ya, jadi ada sesuatu yang enggak enggak tampak seperti yang gimana ya saya cara mengucapkannya. Ada energi di mana asumsi kamu terhadap yang tampak itu bukan yang sebenarnya gitu. Permukaan itu bukan jawaban yang sebenarnya. Oke? Kadang juga kita mau menilai orang kan, oh dia itu nggak baik itu, aduh kayaknya itu bukan orang baik itu gitu ya. Kita lihat dari luarnya, tapi ternyata baik gitu. Jadi penampilan nggak menentukan ya. Oke, ada Nine of Wands, Page of Swords, Three of Pentacles, Ten of Wands, Seven of Swords, The World, ada Page of Wands, The Lovers, Two of Wands, dan untuk the topnya ada Four of Swords. Beberapa di antara kamu mungkin banyak kegiatan aktivitas yang menimbulkan pegelinu ya. Sakit badan ini, pegel-pegel nggak bisa tidur gara-gara pegel-pegel, saking pegelnya jadi nggak bisa tidur. Atau mungkin kamu terlalu banyak pekerjaan jadi begadang gitu ya. Karena terlalu banyak pekerjaan juga bisa membuat hubungan kamu dengan lingkungan kamu menjadi seperti nggak selaras gitu. Ibarat nih ya, karena kamu sibuk kerja gitu kan, terima telepon gitu, nggak perhatiin ada sesuatu yang jatuh ke bawah. Ya, buru-buru kamu pergi kerja. Nah, sesuatu yang tadi itu file ini penting, harusnya dibawa gitu, karena mau rapat misalnya. Rupanya jatuh di lantai tadi kamu nggak perhatikan. Harus balik lagi ke rumah kan gitu ya. Atau ada phone call, kamu terlalu sibuk dengan aktivitas kamu sehingga kamu lupa ulang tahun orang orang terdekat kamu, orang tua kamu misalnya, atau pasangan kamu misalnya ya kan, anak kamu lupa ulang tahunnya. Padahal itu kan sesuatu yang sangat eh, sangat sensitif banget ya kalau misalnya pasangan kita ulang tahunnya kita nggak ingat gitu. Ya, oke. Ada Three of Pentacles, ya ada seperti itu teamwork, kerjasama. Padahal di sini kan ada teamwork ya, ada kerjasama. Bukan cuma kamu aja sebenarnya yang berkewajiban menuntaskan pekerjaan itu di sini gitu. Nah, kudu harus take and give lah ya kan. Kalau misalnya kamu ngerasa terbebani banget, sampai-sampai kamu nggak punya waktu untuk orang terdekat kamu, mungkin ini kamu perlu harus konfirmasi ulang, evaluasi ulang. Harus bagi-bagi nih, minta nih partner kerja kamu untuk mengambil bagiannya. Jangan kamu yang ngerjain semuanya kan gitu ya kan. Gaji sama, masa kamu yang dibebankan semuanya gitu. Ada Nine of Wands ya. Kamu di sini ngerasa nggak punya pilihan, kayak bimbang, bingung, harus ngerjain dari mana, mulai dari mana, terus bagaimana gitu ya kan. Kamu mungkin ngerasa bahwa ini adalah tanggung jawab kamu sepenuhnya, kudu harus diselesaikan sendiri sepenuhnya. Ya, ada Page of Wands, ada rasa semangat sih di sini. Mungkin karena ada ini ya, aktivitas yang membuat kamu aktif, produktif senantiasa. Eh, tapi di sini, di satu sisi ada kondisi yang membuat kamu masih mungkin perlu banyak lagi mengobservasi, menganalisis lebih dalam lagi gitu. Jangan melihat di bagian permukaannya aja. Sini ya. Ada untuk all the glitters tadi ya. Jangan melihat segala sesuatunya dari permukaan. Sehingga pada akhirnya kamu tidak jatuh pada kebimbangan. Ya, karena tidak semua yang tampak di luar itu seperti itu di dalam. Kamu mungkin merasa hubungan kamu dengan partner kerja kamu, atau ini bisa jadi dengan pasangan. Kamu mungkin ngerasa pekerjaan kamu itu bakal, atau mungkin kamu ngerasa ya di tempat kamu bekerja kamu akan dipromosiin gitu. Ternyata enggak gitu. Cuman dimanfaatin doang. Ya jauh-jauh ya, jangan sampai seperti itu. Jadi kudu harus ini nih. Padahal di sini udah banyak pengorbanan ya kan. Dengan berkorban aku akan dipromosikan. Belum tentu. Ya, karena di sini ada banyak ada Ten of Wands nih. Ada banyak kerjaan yang kamu pikul. Dan sepertinya kamu oke-oke aja ngerjainnya gitu.
sendiri pun nggak masalah. Yang penting apa yang aku inginkan, ibaratnya ada koneksi ya, ada hubungan yang baik, lalu dipercayakan untuk mungkin memiliki jabatan atau memiliki uh, kenaikan gaji atau mungkin ada hal-hal lain yang kamu rasa akan kamu dapatkan dengan adanya kontribusi tadi ya. Tapi padahal di sini belum tentu kan gitu. Ada two of wands, belum tentu. Ya, makanya kalau misalnya kita bekerja itu berikan yang sesuai porsinya aja. Ya kan? Kecuali kalau kamu memang benar-benar passionate di bidang itu ya. Kamu memang benar-benar ingin menggunakan bidang itu juga sebagai lahan kamu mengembangkan skill kamu, itu nggak masalah. Oke, untuk Nine of Wands, Page of Swords, dan Three of Pentacles. Ya, saya klarifikasikan ya. Ada Eight of Cups, the Chariot, Queen of Swords. Iya, ada di sini rasa kekecewaan. Seperti ada sesuatu yang membuat kamu pergi, ninggalin suatu keadaan. Ada beberapa yang diantara kamu mungkin go public ya. Mungkin kamu pergi ke dalam suatu acara, menghadiri suatu acara, ini maksud saya. Ada juga yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius. Ini sosok yang sangat pedas ini ngomong. Untuk Queen of Swords ya. Ini pedas ngomongnya, sadis gitu ya. Jadi kamu ngerasa seperti energi kamu seperti nggak bagus ya bersama dengan dia. Ngerasa bingung. Menjadi kurang kreatif ketika bersama dengan energi ini, kurang percaya diri. Ada Ten of Swords untuk Page of Swords, Ten of Cups, Seven of Swords, dan juga Temperance. Iya, tapi di sini saya ngelihat kamu juga berusaha bersikap steady, seperti ada steady energy ya. Kalau steady energy itu dia kalau misalnya dihadapkan pada beban yang besar nggak langsung kolaps jatuh gitu, atau nggak langsung menggerutu atau langsung depresi, enggak. Di sini dia ada Seven of Swords, Ten of Cups, ada orang yang nge-support kamu, yang ya mungkin ini adalah amunisi yang kamu dapatkan ya, sehingga kamu bisa seimbang energinya. Ya, untuk Three of Pentacles. Untuk Three of Pentacles-nya ada The Magician, The Devil, dan juga King of Swords. Yup. Ada energi The Devil di sini nih. Ini yang membuat kamu jadi nggak yakin. Ada pikiran-pikiran The Devil atau mungkin perasaan-perasaan The Devil tadi. The Devil di sini kalau muncul The Devil ini seperti seduction, godaan, hasutan ya. Hasutan ini bisa dari pikiran kita sendiri, prasangka buruk kita sendiri terhadap sesuatu. Nah di sini tak kenapa ya dia munculnya di Three of Pentacles. Mungkin di hubungan kamu dengan seseorang, bisa jadi ini teamworknya kamu ya. Ini tergantung di mana, dengan siapa kamu dealing. Nah ini kamu mungkin sedang meragukan potensi diri kamu. Nah ini bisa, kalau bukan kamu meragukan potensi kamu, bisa jadi kamu meragukan potensi orang tertentu di dalam komunitas ini, di dalam lingkungan energi ini nih. Nah, bukan cuma kamu aja, ada nih energi lain gitu ya. Seperti kamu meragukan itu. Kalau ini hubungan asmara, mungkin kamu meragukan si dia itu ada perasaan apa sama kamu. Ya, kamu meragukan bahwa si dianya nggak suka sama kamu, tapi ternyata suka. Ya, ini bisa sebaliknya. Tetapi perlu ini ya, tanyakan hati, suara hati. Apakah suara yang kamu dengar dari hati itu datangnya dari intuisi kamu atau dari the devil?
Itu harus di make sure. Kadang kan kita mau ngerasa kan, oh dia suka sama aku tuh gitu ya kan. Ternyata enggak. Nah itu berarti berasal dari, kalau tebakan kita salah kan, suara yang tadi tuh datangnya dari the devil. The devilnya ya. Jadi itu dia tadi. Pastikan bahwa suara-suara yang kamu dengar itu dari hati kamu, hati dan pikiran itu memang berasal dari intuisi ya, bukan dari the devil. Oke, untuk Ten of Wands, Seven of Swords, the word saya klarifikasikan di sini. Untuk Aries, Ten of Wands, ada Ace of Swords, the Judgment, dan juga Knight of Pentacles. Ya. Ace of Swords, Judgment. Ya, sebenarnya di sini saya melihat kamu tahu bagaimana cara mengerjakan tugas yang sedang dealing sama kamu. Ada beban yang besar di sini ya. Bisa jadi ini adalah project atau bisa jadi ini beban hidup gitu ya. Tapi kamu memahami prosesnya, bagaimana memperoleh keseimbangan di sana, bagaimana menyeimbangkan kaki kamu, kaki dan tangannya, supaya tidak jatuh atau tidak kolaps. Kamu tahu, itu bagus. Ini barisan ini adalah strength-nya kamu, kekuatan kamu ya. Kalau kekuatan kamu bagus di sini, artinya kamu steady. Kamu itu energinya bagus. Ada potensi hal-hal baik yang akan didapatkan di immediate future-nya. Di sini saya terapkan di sini adalah immediate future. Ya, kemungkinan-kemungkinan atau prediksi yang bakalan terjadi di pertengahan bulan November ya. Itu artinya immediate future. Oke, untuk Seven of Swords. Untuk Seven of Swords-nya ada Six of Swords, ada Seven of Wands, dan juga Six of Wands. Iya. Six of Swords, Seven of Swords. Seven of Swords ini adalah sosok yang cermat, smart ini orangnya. Ya. Dia bisa menangkal suatu badai sebelum badai itu terjadi. Atau dia mengkat perang, konflik sebelum konflik itu terjadi. Dan posisinya itu dia yang menang gitu. Nah di sini tampak kan laki-laki dia mencuri pedang-pedang musuhnya. Nah besok kalau berperang kan musuhnya kalah, yang menang dia. Nggak ada perang, nggak ada habis tenaga, dan yang menang dia. Ini licik, ibaratnya licik gitu ya. Tapi bagus kan untuk sesuatu hal yang bagus, yang baik. Oke, untuk Six of Swords. Ada Six of Swords, ada Seven of Wands, Six of Wands. Ini bagus. Ada beberapa di antara kamu ada yang melakukan perjalanan. Energi kamu moving ke arah yang lebih baik. Mungkin tadi di sini kamu ngerasa stagnan, ngerasa depresi, ngerasa banyak beban, ada banyak prasangka-prasangka yang nggak baik dengan orang-orang di sekitar, di lingkungan pekerjaan. Mungkin kamu ngerasa kamu yang memikul beban ngerjain tugas, padahal tugas bersama kamu yang ngerjain lebih banyak dibandingkan yang lain santai-santai gitu. Kamu ngerasa mungkin nggak adil di situ ya. Kamu mungkin jadi muncul prasangka-prasangka buruk di sana. Tapi di sini kamu belajar untuk ngebalance itu tadi energi kamu. Dan ada Six of Wands ya. Kamu enjoy, easy going aja gitu ya. Oke, aku anggap ini pekerjaan ini sebagai lahan aku untuk mengembangkan skillku, untuk mendapatkan referensi kerja. Itu bisa ya kan? Ya, segala sesuatunya itu bisa baik kalau kita sikapi dengan baik ya kan. Kalau orang nggak mau kerja ya wes, kan dia nggak ada ini tuh skillnya, mungkin ada referensi kerjanya, tapi di tempat kerja yang baru ke depan ya kan, ketika dia disuruh ngerjain ini itu nggak tahu, itu dia. Oke. Untuk the word ada Ten of Cups, the Sun, dan juga the Hangman. The Hangman, the Sun, dan juga Ten of Cups. Ya,
Ini seperti ada keinginan kamu untuk senang-senang dulu lah sekarang ya, gitu. Ada kesempatan kamu untuk bersenang-senang. Seperti ada bentuk perjalanan ini sekarang. Bersama dengan keluarga, bersama dengan orang yang kamu cintai, ada the sun, ada seperti reward ya. Tapi entah kenapa nggak sepenuhnya ini bentuk reward kamu rasa. Kamu ngerasa reward yang sesungguhnya adalah ada yang lebih besar lagi gitu. Kamu menikmati momen tertentu di mana kamu bisa melakukan perjalanan, ada reward yang kamu dapatkan, tapi kamu di sini ngerasa bukan ini, ada yang lebih besar lagi. Aku pengen yang lebih besar lagi, seperti gitu ya. Iya, untuk immediate future-nya ya, untuk page of wands, the lovers, dan juga two of pentacles. Aries. Untuk Aries, page of wands, the lovers, dan juga two of wands. Page of wands-nya ada the lover tadi ya. Ada wheel of fortune dan juga six of wands. Ya, ada kerjasama yang membuahkan hasil yang sangat bagus. Ini bisa jadi antara kamu dengan partner kerja. Belum, nggak melulu antara partner kerja ya. Bisa jadi dengan pasangan kamu. Ya, ada jalan-jalan, ada sesuatu hal yang membuat kamu sangat excited, seneng, penasaran, ada rasa penasaran, merasa jiwa muda kembali lagi gitu ya. Ya, kalau misalnya kita jalan-jalan sama seseorang, apalagi dengan pasangan kita sendiri ya, kita ngerasa jiwa kita itu, jiwa adventure itu membuat jiwa kita menjadi lebih muda lagi kan, lebih fresh. Oke, untuk the lovers, ada Knight of Cups dan juga Ten of Wands dan juga Nine of Pentacles. Ya, Knight of Cups, Ten of Wands, ya Ten of Wands ya. Banyak beban. Kamu mungkin ngerasa terbebani di dalam suatu koneksi nih. Koneksi antara kamu dengan partner kerja, pekerjaan, atau mungkin pasangan kamu seperti terbebani. Dan sini tadi ada Ace of Swords, Judgment, Knight of Pentacles. Tapi kamu di sini belajar untuk belajar untuk steady ya, semakin kuat. Kamu belajar untuk enggak terjatuh. Kadang kita akan dihadapkan pada tekanan beban hidup, tugas yang sangat berat untuk mengasah diri kita ya, mengasah skill ataupun untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tough. Nah, mungkin beban yang kamu pikul di sini adalah salah satu bentuk itu tadi, tujuannya untuk membuat kamu menjadi sosok yang tough atau perseverance dan seimbang. Ya, ada Knight of Cups. Seperti ada tawaran bagi kamu. Ada tawaran, tapi tawaran ini sangat berat ya. Mungkin ada tawaran pekerjaan bagi kamu, tapi mungkin ini bukan pekerjaan yang mudah dikerjakan. Ya, ini tergantung sama kamu sih. Kalau kamu mau terima, terima. Kalau enggak, ya tergantung sama kamu. Cuman semakin berat suatu hal yang kita tangani, biasanya itu bakalan semakin bagus ya feedbacknya ke kita ya. Ibarat soal yang makin sulit diselesaikan, pasti tingkat kepuasannya akan lebih besar lagi kan, daripada bisa menyelesaikan soal yang biasa-biasa aja. Pekerjaan yang sulit biasanya akan diapresiasi dengan penghargaan yang lebih tinggi. Mungkin kamu di sini ngerasa bahwa kamu nggak pantas memperoleh tawaran ini.
Tapi sebenarnya kamu pantas gitu loh. Kamu ditawarin karena kamu dianggap pantas. Di sini saya ngelihat seberapa besar pun beban yang kamu pikul itu, kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang teguh, tenang, slow but sure. Enggak terburu-buru gitu di dalam ngerjain itu, tapi slow but sure selesai. Two of Wands. Nah, Two of Wands ini adalah kebimbangan kamu tadi. Ya, berhubungan dengan all that glitter. Kamu ngerasa dirimu nggak pantas, tapi sebenarnya kamu pantas, Aries. Ya, kamu pantas mendapatkan penghargaan di sini. Kamu pantas mendapatkan tawaran. Ya, orang yang diberikan tawaran karena dia nggak bernilai gitu ya kan. Berarti kamu punya nilai. Hanya saja kenapa pula kamu ngerasa kamu nggak bernilai gitu ya kan. Oke, untuk Two of Wands-nya. Untuk Two of Wands-nya ada Three of Cups, ada Ace of Swords, ada The Hangman. Ya, apa itu tadi? Di sini muncul The Hangman, di sini pun ada Hangman. Ya, itu dia. Kalau kamu selalu meragukan diri kamu, ini nggak akan maju-maju. Yang ada The Hangman. Hangman itu kan gantung dia kan. Dia terbalik dia. Berhenti. Nggak gerak. Terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mempertimbangkan. Terlalu banyak berpraduga. Mana bisa aku mana pantas. Aku kan begini. Itu mengecilkan diri sendiri loh. Kalau bukan kamu yang membanggakan diri kamu, siapa lagi? Emang sih kalau misalnya kita terlalu membanggakan itu jadi pride ya, jadi ego. Ya makanya sesuatu yang terlalu itu nggak baik. Tapi asal jangan ada terlalu lah. Membanggakan diri itu perlu. Siapa lagi yang membanggakan diri kita kalau bukan kita? Siapa yang membela diri kita kalau bukan diri kita? Siapa yang mengapresiasi kita dengan tulus kalau bukan dari dalam diri kita sendiri? Belum tentu semua orang akan mengapresiasi kita. Diapresiasi pun belum tentu itu tulus ya kan. Di luar dengan di dalam itu bisa jadi nggak sama. Ya jadi untuk ini nih, untuk Aries, kamu pantas Aries. Jadi jangan ragu dengan dirimu ya. Oke. Ya, itu dia, jangan terlalu banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Terlalu banyak membanding-bandingkan diri dengan orang lain, jadinya ngerasa diri nggak pantas gitu ya. Di sini ada Two of Swords ya. Ada tadi Two of Swords ya nggak ya? Sepertinya ada. Oh, tidak. Sorry. Two of Wands. Nah, di sini dia Two of Wands. Oke, saya buka untuk spiritual guidance kamu. Apa kira-kira pesan yang disampaikan oleh semesta untuk kamu? Dan ada afirmasinya nih di sini. Ini bisa nanti kamu terapkan selama menjalani pertengahan bulan ini ya. Acknowledgement, look after yourself by acknowledging your desires and needs and taking steps to meet them. Examine and note your gifts, talents, and achievements. When you accept all aspects of your life, you feel centered and confident. Then you can genuinely acknowledge others. Become aware of and nurture the good qualities of the people in your life so that they feel relaxed and happy in your presence. Angel wisdom reminds you to recognize who you truly are and involve spirit in a human body. When you acknowledge your spiritual dimensions, you will align with your true self and your spirit will soar. Ya, lihatlah diri kamu, kenali diri kamu, hasratmu, apa yang kamu butuhkan untuk memperoleh impian kamu. Ya, examine, teliti bagian-bagian dari talenta yang dan juga pencapaian yang udah kamu dapatkan sejauh ini. Dengan kita memperhatikan pencapaian tadi, kita akan belajar untuk bersyukur ya. Bahwasanya, oh pencapaianmu udah sampai sini. Oh berarti aku nggak selemah itu. Aku udah pernah mencapai posisi ini loh. Aku bisa menyelesaikan ini. Oh berarti aku nggak selemah, nggak serendah yang aku pikirkan kan gitu ya. Nah, when you accept all aspect of yourself, ketika kamu bisa menerima semua aspek di dalam diri kamu, mengenai diri kamu, kamu akan ngerasa feel centered. Kamu terfokus
Kamu akan merasa fokus terhadap diri kamu dan kamu menjadi percaya diri. Ya, dan dengan demikian kamu juga bisa mengenali orang lain. Pertama kan, sebelum kita bisa mengenali orang lain, bahkan sampai ke dalam secara detail, secara psikologi, kita harus mengenali diri kita dulu secara psikologi, ya kan? Gimana kita mengenali orang lain kalau mengenali diri sendiri pun belum? Ya, jadi miliki kesadaran mengenai alam, miliki kesadaran dan juga nurture the good qualities, pelihara kualitas-kualitas yang baik uh, di dalam diri kamu ataupun hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu, supaya mereka itu merasa nyaman, rileks, mereka bahagia ketika kamu hadir di sana gitu. Ya, kalau kamu nggak percaya diri, kamu gabung sama orang-orang di sekitar kamu bisa jadi ikutan nggak percaya diri loh. Kamu orangnya berburuk prasangka contohnya, suka berburuk prasangka, gabung sama orang, nanti itu bakalan ketransfer energinya sama orang lain, jadi orang lain juga jadi begitu. Kalau kita nggak mau kutuan ya, jangan berkawan sama orang yang kutuan kan gitu ya. Kalau kamu pengen jadi orang yang bersih ya, memiliki positive mindset, bergaul sama orang-orang yang memiliki positive mindset. Ya, angel wisdom reminds you to recognize who you really are. Ya, malaikat kebijaksanaan mengingatkanmu untuk, hey Aries, kenali diri kamu, siapa kamu sebenarnya. Dan evolve the spirit, dan kembangkan itu spirit tadi di dalam tubuh kamu. Ketika kamu sudah mengenali spiritual dimensinya kamu akan melihat bagian diri kamu yang sebenarnya. Dan juga spirit kamu bakalan keluar ya, memancar. Oke, lakukan afirmasi ini. Saya mengenali diri saya yang sebenarnya. Aku mengenali diriku yang sebenarnya. Nah, gitu dong ya. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan aja ya. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.